Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung hamba-hamba Allah yang sibuk membersihkan dirinya. Dengan hujan yang membuat kita malas, mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Apa artinya Bapak dan Ibu? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan syadida, katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasuluh, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka mereka telah mendapatkan kemenangan yang besar. Apa kaji kita pada malam ini yang seharusnya pekan keempat kemarin, tapi karena berhubung kami ke Sumbar jadi dipending jadi pekan kedua kali ini. Allahu a'lam. Kaji kita malam ini adalah tentang peliharalah lisan agar hidup aman. Yang aman kan lah menang nak. Nah, tapi kita belum aman atau tidak kan gitu. Peliharalah lisan agar hidup kita aman. Ternyata kalau tak pelihara lisan, hidup kita tu tak akan aman, Pak. Nah, dalam semua ibadah kita yang kita lakukan, khususnya kita berjamaah di masjid ini, kalau saya pribadi memperhatikan, kalau ibadah luar biasa, tak diragukan lagi. Ya, hebatnya ibadah kita, rajinnya kita ke masjid, rajinnya kita tilawah Quran, tahajud, puasa, ya kan? Tapi cukupkah kita sampai di sana dikatakan sebagai orang soleh? Ternyata tidak. Harus waspada kita dengan yang membakar semua pahala dan amalan kita itu akhirnya menjadi dosa. Habis dibuatnya. Apakah itu? Lisan. Lidah yang tak bertulang ini. Maka ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau pernah mengatakan bahwasanya banyaknya umatku masuk neraka. Ternyata kata Rasulullah, memang iya, banyaknya umatku masuk neraka, tapi karena lisannya. Hati-hati lidah kita ini. Makanya orang-orang yang lisannya tak terjaga itu sangat mudah masuk neraka, walaupun dia ahli ibadah. Berarti ibadahnya itu tidak mencerminkan salatnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dosanya orang-orang salat itu bukan perbuatan mungkarnya, makanya mungkarnya yang kedua ditaruh oleh Allah. Fahsya'nya dulu. Apa itu fahsya'? Ini perbuatan kejinya ini, lisan salah satunya.
Kotornya hati, rusaknya dalam berlisan, sehingga fahsyak dia, keji dia. Keji itu dimulai dari hati, keluarlah dari lisannya yang tak baik. Makanya kalau ada orang berkata, Ustaz, inyo muncung saya waktu itu Ustaz, hatinya elok, itu prinsip teori setan namanya. Tidak ada gitu. Kita berlawanan dengan ayat Al-Quran, berlawanan dengan hadis Nabi. Orang yang baik hatinya, maka akan tercermin dari kelakuannya, termasuk lisannya. Rajin pun dia ibadah, rajin pun dia sholat, sering dia ke masjid, tapi ketika dia hadir di tengah ruang keramaian, sakit hati orang dia. Kalau bahasa kampung kami namanya miang buat hotel. Kalau tibunya kata-kata orang dia. Yang lebih parah kapindiang. Tahu apa ibu kapindiang? Kutu busuk. Nyuan-nyuan saja Pak Dokter. Lalu sama Jawa. Ya kan? Duduk di sofa sama Jawa. Ya? Bahasa limui pabantah sama Jawa. Kan itu kapindiang. Kutu busuk tu. Tak tahu kita. Dia macam berteman dengan kita. Macam berteman. Tetapi apa yang terjadi? Kita digigitnya, kita dipantaknya, ya, kemudian dihisapnya darah kita. Itu namanya menikung kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Munafiklah manusianya. Nah, tidak boleh kita menjadi manusia seperti ini. Maka orang yang baik hatinya, yang keluar dari kata-kata juga yang baik. Tak ada permusuhan keluar dari lisannya. Maka Allah sampaikan dalam surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dari tali agama Allah dan jangan kamu cerai-berai. Itu bayan dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat sebelumnya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya bertakwa. Ternyata irisan komplitnya dikatakan takwa tadi adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercakap. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah dulu karena nikmatkulah kalian yang dulu bermusuh-musuhan, aku satukan hati kalian. Nah, di masjid ini tempat menyatukan hati, bukan tempat untuk bercakap. Alah kamu saji lu bercakap. Beda paham, beda mazhab, beda guru, beda asal usul, beda segala macam beda. Ya beda lah. Namanya paruh keluar dari paruh beda-beda. Dari rahim yang berbeda, kampung yang berbeda, tunjuk ajar orang tua yang berbeda, ya berbeda. Tapi disitulah kita diminta kedewasaan dalam beragama. Makanya Buya Hamka rahimahumullah mengatakan kalau ada persoalan khilafiyah maka akan dulukan urusan ukhuwah. Khilafiyah hukumnya apa Pak Haji? Sunat. Bila mengikuti salah satu khilafiyah hukumnya tidak pernah menyenggol wajib, dia menyenggol sunat, mubah maupun makruh. Itu khilafiyah, tak pernah sampai wajib dan haram. Tetapi urusan ukhuwah babnya apa? Wajib. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah makanya Buya Hamka mengatakan aku lebih mendahulukan urusan ukhuwah daripada urusan khilafiyah. Begitulah Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, satu kapal mereka. Ketika Ahmad Dahlan menjadi imam salat subuh dibacanya kunut, padahal Muhammadiyah tak pakai kunut. Begitu juga Hashim Asy'ari ketika jadi imam salat subuh dalam satu kapal yang sama, dia tidak memakai kunut karena menghargai pendapat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidak ada masalah karena persoalannya khilafiyah, masalah sunnah. Tapi masih ada di antara umat Islam yang sibuk memperbaiki itu, sibuk nak mengurus itu, sibuk nak berkelahi masalah kunut tak kunut aja. Bilolah ke maju. Dah selesai urusan itu. Nah,
Kembali kaji kita masalah lisan tadi. Jadi orang-orang yang sholat rajin ibadah itu, dosa yang menghancurkan dirinya adalah lisan. Fahsya tadi, keji. Habis Pak dengan lisan kita ini. Maka kalau berpecah belah itu salah. Kalau nak guru kami yang jadi guru mengaji kami tidak ikut kajian itu. Kami lado ustaz kami, ustazah kami. Betul apa salah Pak? Tak boleh. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, para ulama matlu, Imam Al-Ghazali, mereka keliling bersafar, jadi musafir kemana-mana, belah negeri, Mekah, Madinah, Irak, Baghdad, sampai ke Turki, sampai ke Andalus, mencari guru yang berbeda-beda. Mencari guru yang berbeda-beda. Abu Hanifah, mazhab yang paling tertua, sampailah turunannya muridnya Imam Malik. Imam Malik memiliki murid sampai turunnya ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki turunannya sampai ke Imam Hambali dan seterusnya. Tetapi kenapa masih satu guru? Ternyata mereka berbeda mazhab, berbeda pendapat. Begitu juga Kiamat Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Mereka berguru kepada Kiai Haji Jambul Jambek yang dulu guru utamanya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kenapa bisa jadi Muhammadiyah dan NU? Pada gurunya juga sama. Ambo kini mengajar ceramah, pasti beda-beda pulau pengen apa ibu. Kan gitu. Kapalo sama hitam isi beda-beda. Begitulah sudah ada perbedaan itu. Kenapa Allah turunkan ayat surat Al-Imran ayat 103 tadi. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi id kuntum fa'alafa baina qulubikum. Dengan nikmat Allah, maka orang yang jiwanya ada pemersatu, mau menyatukan hati, dia dapat nikmat Allah. Nikmat lapang dado. Itu dia. Tapi kalau sampai kalang, belum dapat dia nikmat Allah. Membudui saya Bu. Fa'alafa baina qulubikum. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan kemahagunganku lah kalian bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulunya waktu kalian suka berkelahi, kalian itu sudah berada di tepi jurang neraka, kata Allah. Jadi orang nan suka bacaka, tidak mau damai, dia sebenarnya sudah menyatakan dirinya untuk masuk neraka karena sudah berada di tepi jurang neraka. Jadi kalau masih ada suka bacaka dan tarawak di masjidku, itu ahli neraka itu. Yang celik sia-sia Bu. Awak renungkan masing-masing. Kan tak berhak kita masuk surga jadinya. Begitulah pentingnya ukhuwah itu. Jangan main-main dengan lisan kita ini. Kalau luka karena belati, dapat obat dicari. Tapi kalau hati sudah tersayat sembilu, di mana nak dicari? Sakit hati ini. Kadang kawan tu bertemu dengan kita tu bapak dan ibu, dia tak bisa menjawab, memang dia tak pandai menjawab. Hatinya sudah sakit, dia berdoa saja sama Allah. Kalau orang sudah tersakiti hatinya oleh kita, dia bernajat pada Allah, menetes air matanya, laknat datang pada kita. Bahaya tu. Jangan menyangkolok menang lain. Santiang mengecek, pandai bicara, sehingga orang kalah diam, orang di bawah kita. Tak bisa jawab bapak tu, tak bisa jawab ibu tu. Aku tak betul bapak dia. Tapi dia sudah sakit. Dia bukannya tidak pandai menjawab, dia malas saja menjawab. Dia malas berkelahi. Ditahannya perasaan. Tapi ketika dia salat, diangkatnya tangannya. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau dia masih elok, didoakannya kita. Tapi kalau sudah sakit kelihatannya, engkau kasihlah jatah pada si fulan itu dengan balasan yang engkau kehendaki. Selesai kita Pak. Apa contoh terbaru? Baru beberapa hitungan waktu saja, Donald Trump mau membumi hanguskan Gaza dan tentara Hamas. Lantas apa yang terjadi dengan Los Angeles, California?
Tahukah Bapak dan Ibu, dihitung melalui AI, teknologi AI yang terbaru ini, berapa luas kebakaran yang terjadi di luas Los Angeles itu? 360 km. Ditanya berapa luasnya Gaza? 360 km. Lihat peta kebakarannya, mirip dengan peta Gaza. Sama modelnya. Petanya itu sama dengan Gaza. Seperti huruf L. Masya Allah. Itu Allah tampak kepada kita. Janganlah sombong. Jangan mulut tu mancaracau jo. Jangan engkau angku, engkau sombong. Engkau merasa paling hebat, paling adidaya. Banyak pengalaman, banyak makan asam garam. Tuh, tengok Donald Trump tu. Tahukah Bapak dan Ibu berapa kerugian yang timbulkan? Tak bisa negara kita membayarnya. Habis APBN awak duanya. Rumah. Dan ternyata Los Angeles adalah salah satu donatur terbesar untuk menyumbangkan senjata dari Amerika kepada Israel untuk membantai saudara kita di Palestina. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah ya Muhammad, akulah raja mahari raja, kuasa dari segala maha kuasa. Hilang adidaya, itu tak ada lagi. Baru hitungan waktu saja, hitungan jam, Donald Trump dalam hari yang sama berbicara seperti itu. Allah kasih cash. 1,5 tahun Israel membantai Gaza, hanya 1,5 hari Allah membantai Los Angeles. Orang kaya semua, Bu. Orang punya kuasa semua. Habis sama Allah. Itulah yang terjadi dengan Korun. Fakashafna, kami benamkan Korun. Itu terjadi dengan Namrud. Allah permalukan Namrud. Lalat yang membunuh Namrud. Dan begitu juga dengan Sa'labah. Terhina mati di tengah hutan. Jadi orang kalaulah sombong, dihinakan oleh Allah. Hati Bapak dan Ibu. Apalagi sampai lisannya berkata yang tak baik, menantang Allah, menantang orang-orang beriman, makan banyak asam garam. Tak boleh kata-kata itu keluar. Dah lama amboi di dunia aku aja. Awak lo kah dia jajah. Ada kata-kata terlempek, Bu. Hati-hati. Walaupun ibu bapak sukses dulu masa-masa jayanya bekerja, pejabat ini pejabat itu, di perusahaan ini sukses, punya sawit segala macam. Jangan, Bu. Nak kah dibawa sadu tu, Bu. Kain kapan je nani Bu bawa doh. Tu itu nani. Dah basorak beko Ustaz Memudin seko innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kita kan semuanya dekat-dekat mati semua ni. Rata-rata sini kan nak camat lagi dah, Pak. Labuk tanah banyak. Apa yang disombongkan lagi? Harum nak seperti dulu lah. Nenek-nenek kau lah harum model dulu nak gadi dulu nak. Minyak harum dulu banyak, kini minyak angin yang banyak. Pergi ke masjid buat minyak angin. Buat apa namanya, Bu? Self-care. Pak Haji pun lah buat minyak angin. Apa mau dibanggakan? Ya kan? Dipertontonkan Allah semua kejadian depan untuk fakta biru ya ulil absar, fakta biru ya ulil albab. Kota Pekanbaru dipermalukan. Diangkut sekompi. Nah, ada santiang ada. Oh, pandai bisa diatur, bisa diatur. Awak diatur. Wa makaru makallah innallaha khairul makirin. Sehebat apapun rencana tipu muslihat kalian, kata Allah, tipu muslihatku lebih hebat lagi. Nah, makanya kita nanado di masjidku dan jamaah serta masyarakat tak boleh salah dalam menggunakan lisan. Kalau tak bisa berbicara yang baik, bagus diam saja. Bicara itu adalah perak, diam itu adalah emas. Dan untuk memperbaiki seseorang, Bapak dan Ibu, tidak perlu dengan kata-kata. Kadang dengan diam kita berubah orang itu. Jadi kecil nak talok lagi, Pak. Dinasihati tak bisa lagi, Pak. Dan diam aja, diamkan saja. Dan Nabi pernah mendiamkan para sahabat itu stres. Tak usahlah Pak dokter didiamkan sama istri agak seminggu lain stres, Pak. Seminggu aja, apalagi sebulan. Ini 40 hari sahabat itu didiamkan. Nah, stres awak itu.
Makanya tidak perlu kita api lawan api. Nak kan jatuh ke martabak oh bu, dengan diam tu bu. Yakin bu? Ini yang salah. Inilah model itu lo modelnya. Ibarat kecil orang tua, jangan dilawan juga awak kan bodoh beko. Sesuai? Nah, itu. Maka orang yang menahan lisannya, kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 71 itu, pandai menjaga lisannya dan berkata yang baik-baik saja, maka Allah kasih kemuliaan bagi dia dengan apa? Maka niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalannya. Coba bayangkan. Ada di antara kita di sini yang merasa telah sempurna solat kita? Sudah khusyuk solat kita? Ada yang merasa bu? Tidak ada jaminan 100% ya? Tapi Allah perbaiki karena kita menjaga lisan kita. Ada bacaan Quran kita yang fasih selain imam kita? Tidak juga. Tapi Allah perbaiki kualitas diri kita dengan amalan lisan kita. Puasa kita, sedekah kita, tahajud kita, dan semua amalan sunnah kita, apakah betul-betul kita kerjakan dengan semaksimal mungkin? Tapi Allah dorong kita, beri kekuatan untuk diperbaiki, sehingga karena lisan kita itu Allah perbaiki semuanya. Insya Allah besok sudah masuk Yaumul Bid di bulan Rajab. Maka saya menyarankan, marilah kita berpuasa 3 hari. Kalau bisa sambung dengan Kamis, puasa Kamis. Ustaz, adakah puasa yang 10 hari 1 hari? Itu ijtihad para ulama yang tidak ada hadisnya. Nggak ada hadis itu doh. Ya, kalau bapak ibu ikut seperti itu, apakah hukumnya boleh? Boleh. Ya, tetapi dalilnya tidak ada menyuruh 10 hari, minimal 1 hari di bulan Rajab dan Sya'ban, itu tidak ada. Yang ada itu puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Jadi Nabi Muhammad berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban seperti di bulan Ramadan. Puasa itu dikerjakan beliau. Puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid. Nah, macam sebulan. Betul tidak? Nah, itu dia. Jadi tidak usah dibuat-buat enak do dalilnya. Nah, ya kaji kok i'malu bil ilmi, beramallah kamu dengan ilmu. Tidak usah lo dipengaruhi orang. Nak ilmu awak terbatas. Lah salah, satu lo dah ajak orang. Itu salah satunya, salah berjamaah jadinya. Ya bu. Jadi puasa yang Nabi seolah sebulan itu, Nabi mengerjakan puasa Daud, puasa Yaumul Bid di pertengahan bulan 3 hari, kemudian puasa Senin Kamis. Makanya seolah-olah seperti sebulan. Puasa Rajab dan Sya'ban tak ada. Itu dalilnya dhaif, bahkan sebagian mengatakan maudhu, palsu. Dhaif artinya lemah, maudhu artinya palsu. Dibuat-buat cerita lapau saja. Ya bu, aja lah itu bu. Jangan sembarang puasa ya bu ya. Niatnya jangan sembarangan. Nah, sudah diperbaiki amalan kita oleh Allah dengan menjaga lisan kita, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan taat kita kepada Allah dan Rasulnya, itulah kemenangan yang sangat besar, kata Allah dalam surah At-Taubah ini. Dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairal aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik, kalau tidak diam saja. Sahih Bukhari. Aku qat'i, mutawatir, kuat dalilnya. Kalau tidak bisa berkata nan elok-elok, ancaan yang salah. Mbak kecil orang kampung kami mangangu ke mengecek itu dulu. Nah, kalau tidak ribui orang sekampung duitnya. Kadang itu nanti jadi gitu. Na'udzubillah. Ketik teraja-raja, kadang tak bau-bau, latu tobat tidak. Waktu masih muda-muda, hidup dalam lingkungan pekerjaan yang tak jelas, dengan segala tingkah laku dan kelakuan, ya kan? Ya bu, ya pak. Biasa dianggap biasa saja, berkata-kata tidak baik, bercerita sana, gunjing sini, alias dengan pergaulan, kumpul reuni segala macam. Akhirnya menceritakan orang, ya kan?
Lah tiba jadi nenek-nenek gini, Mas Haji diulang juga barang itu dek. Dia kenapa? Tak tahu bah. Maka sebelum masa tua itu datang, dia rubahlah masa muda ni. Ustaz kami nan tua-tua, Ustaz banyak istighfar. Berbanyak zikir. Liman kana yarjullaha fadzakallaha katsira. Kalau ingin merubah diri kita, berharap kita Allah, ya Allah sebelum maut datang kepadaku, hendaklah engkau jaga lisanku, tidak menyakiti siapapun dan tidak berdosa dengan lisanku. Wazarakallahu katsira. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nanti Allah perbaiki. Nah itu tadi. Allah perbaiki amalan kita dari biasa banyak mengecian orang, menyakiti orang, kata-kata kudus berubah jadi zikir. Astagfirullah. Kita mulai, you nak bu syanusan, astagfirullah. Nah jadi dah bu. Berdosa beko. Ya. Zikir dialihkan ke hal yang positif. Pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia karena memelihara lisannya. Ada beberapa keutamaan lisan kita ini bila dijaga. Yang pertama, segala ucapan yang keluar dari lisan manusia itu dalam pengawasan Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ada. Sesungguhnya mata, penglihatan dan seluruh anggota tubuhmu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kita harus menjaga lisannya. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi waqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan hambaku kecuali telah dicatat oleh malaikat sebagai pengawas. Sampai keluar ayatnya khusus untuk lisan surat Qaf ayat 18. Dicatat oleh Allah. Yang kedua, keutamaan orang yang menjaga lisannya, dia akan diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah. Orang kalau banyak diam Pak Haji, Pak Dokter, sadar tak awaknya? Tapi kalau banyak berceritanya, babunyi saya kawan macam murai. Tapi kalau satu-satu dia berbicara tapi berbobot, wah ini orang berilmu ni. Maka orang yang berilmu, orang yang sudah faqih, orang yang mengerti dengan hidup dan akhiratnya, maka dia satu-satu aja bicara. Tak banyak caranya. Tapi jangan yang tadi bu, nak tentu lo kali bicara kan dah. Tiba pulang dari sekuan ni yang saya. Jo laki pun nanyang dia, jo sering memang ngapa pulang ceramahan yang tidak ada komunikasi, bukan itu maksudnya. Ya, berbicaralah yang bermanfaat. Nah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang kaum muslimin itu kalau mau selamat dari keburukan lisannya atau tangannya. Kalau mau selamat lisan dan tangan. Nah, tangan ini luar biasa ini. Banyak pekerjaan dilakukan dengan tangan. Artinya bukan tangan memukul orang. Tangan ini kekuasaan, Pak. Ini kan banyak ada pensiun-pensiun nih. Waktu masih berjaya dulu, ada nak kira-kira tangan kita nih, kekuasaan kita ini, yang menzalimi orang lain. Nah, itunya bu. Waktu sedang berjaya itu, ada nak pernah kita menzalimi orang? Yang orang tuh tak rela sampai sekarang, walaupun tak bicara, dia tak rela dizalimi oleh kita. Dan kita tahu siapa orangnya, datangilah minta maaf. Kalau perlu kena yang baik, apa yang bisa baik diberikan pada dia. Karena bagaimanapun nanti di akhirat dia akan menuntut kita. Nah, kalau di pegawai pemerintahan banyak mau ditutup. Mimpi gelombang hurai kan, sogok menyogok kan, itu terjadi kasus kemarin. Itu bahaya. Kalau ada seperti, kalaulah kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka segerakan. 2 tahun yang lewat, saya baru datang ke sini. Waktu Ramadan kita ceramah subuh. Selesai sholat subuh, saya diajak bicara mantan pejabat dari Padang Parlemen. Mungkin Pak Haji jangan tahu. Sampai sudah koma beliau, Pak. Beliau lagi di kampung saya, anaknya di sini. Menangis dia cerita sama saya. Lama di sini depan. Rupanya dia mantan asisten juga, Pak Jan. Dulu Ustaz, tahu nak Ustaz kenapa saya koma? Karena kezaliman saya. Kenapa? Saya jual beli jabatan, Pak. Dulu tidak ada KPK. Ya kan?
Zaman Soeharto mana ada. Pokoknya mana yang apa sama saya itulah tuh. Tapi akhirnya apa? Saya koma Pak, tergeletak rumah sakit 6 bulan Pak, antara hidup dan mati. Tak rela orang tuh mungkin Pak. Baru dari situ saya sadar. Inilah mungkin balasannya. Masih syukur Pak Ustadz, Allah masih sayang sama saya, disehatkan saya kembali. Inilah saya masih bisa berjalan, saya bisa sholat, saya masih bisa sujud. Jadi jangan kira mungkin Allah biarkan selama hidup. Celakanya itulah tuh. Selama hidup kita enak-enak saja dengan kekuasaan tangan kita menzalimi orang, tapi ketika udah mati, na'udzubillah. Terus kalau jadi pejabat jangan ciptakan hutang bagi orang yang tinggal. Kan gitu. Utang negara apa Pak Dokter? Prabowo bayar hutang. Na'udzubillah. Itu bahaya itu, kezaliman. Makanya kata keuntungan dari orang yang ingin selamat itu ya dari lisannya dan tangannya, maksudnya kekuasaannya. Selagi masih berjaya, gunakanlah kekuasaanmu untuk menolong agama Allah, gunakan untuk menolong orang-orang susah, para duafa, karena kita tidak tahu Bapak dan Ibu dari lisan siapa, dari mulut siapa, dari panjat doa siapa yang menyelamatkan kita dari azab neraka. Bukan sholat kita yang menyelamatkan kita dari azab neraka, enggak. Jangan Bapak Ibu pikir kita sholat di sini akan selamat di neraka, enggak. Karena jelas ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tandanya kalian jadi manusia dan jin ibadah kepadaku. Nah, itu zona itu. Lai paham, Bu? Tandanya kita jadi manusia, kita sholat. Kalau kambing mungkin enggak sholat. Enggak ada perintah. Kita jadi, andaikan Allah ciptakan kita jadi binatang, enggak akan disuruh sholat kita. Karena kita manusia, kita disolat. Tanda bersyukur kita kepada Allah, kita jadi manusia, kita sholat. Jadi belum ada balasan tentang masalah surga dan neraka. Apalagi haji. Haji itu rukun Islam, wajib. Umrah itu bagian dari latihan haji. Sunat muakkad, mendekati wajib. Puasa itu sehat untuk kita, bukan untuk Allah. Zakat membersihkan harta kita supaya tidak termakan yang haram. Nah, kan semuanya adalah untuk kita, tidak ada untuk Allah. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Berkorban pun itu juga tanda syukur kita kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Aku yang mengasihkan nikmat yang banyak, maka salatlah dan berkorbanlah. Tanda kita bersyukur. Jadi manusia. Jadi jangan merasa pula kita ahli surga sekarang ini. Tidak. Termasuk Ustaz yang bicara ini. Apa yang mau kita banggakan? Apalagi kita baru taat kepada Allah dah pensiun atau mendekati pensiun. Ya Pak Ji? Balik umur 13 tahun. Anak perempuan paling cepat 9 tahun baliknya. Datang menstruasinya. Makanya Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah di umur 9 tahun. Karena di Arab tuh makannya daging domba, daging kambing, daging unta. Jadi capek proses pembesaran hormonnya. Sehingga anak 9 tahun sudah dikatakan balik. Kenapa Nabi Muhammad itu menikahi anak gadis di bawah umur 9 tahun? Di Arab tuh umur 9 tahun itu sudah anak gadis remaja, Pak. Konsumsinya beda sama awak Indomie banyak. Apalagi telur dadar saya kan? Itu pun ayam potong. Telurnya kan beda sama mereka. Nah, kalau sudah balik umur 9 atau umur 10, rata-rata umur 13 tahun, 12-13 tahun, terlalu seperti itu. Sudah terhitung dosa, sudah terhitung pahala ditanggung sendiri oleh si fulan, oleh anak-anak ini. Dan kita juga seperti itu. Nah, di masa itulah ya do rajin awak kamu saji, Pak Bu. Acilah anak-anak ini kan. Pada orang. Kok dia apanya lah rupanya. Kalau tidak ada opaknya, tidak ada. Yang ada bakal duit saja. Nah. Mau berapa baru taat ke masjid, Pak? Mau berapa betul-betul sholat? Mau berapa kita baru betul-betul ingat dengan Allah? Coba bandingkan masa umur kita lalai, masa umur kita bermaksiat, dengan banyaknya kita beramal. Mana lebih banyak umur kita dipakai bermaksiat atau banyak beramal? Mana lebih banyak, Bu? Banyak kita lalai.
Orang beriman tu dia bukan dosanya, bukan dia membunuh orang, bukan dia mabuk, bukanlah dia minuman keras segala macam, berzina, tidak. Orang beriman tu dosanya lalai. Makanya surat Al-Maun keluar. Fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang lalai. Jadi awak masuk neraka karena orang beriman tu dosanya lalai. Berapa umur kita? Sejak kita mulai taat betul-betul sama agama ni. Berapa pula umur kita yang lama kita dalam kelalaian itu? Mana lebih banyak, Pak Haji? Amarah soal di surga lah tuh. Memangnya kamu ada orang dalam? Ada di surga orang dalam, Bu? Kalau Bu ada orang dalam, Bu, Pak. Anak wak suram. Anak yang meninggal sebelum akil baliknya, itu sudah ada orang dalam, teman. Anak kami nomor 2. Cuman kalau orang tuanya juga taat ibadah, dosa-dosa sakit masih bisa ditolongnya. Tapi kalau korupsi, macam mana mau ditolong? 300 triliun. Terlalu berat dosamu, wahai ayah ibu, aku tak bisa mengangkat tanganmu dari neraka. Tak sanggup dia, Pak. Yang pede lah dia, Pak. Itulah dia. Jadi di sinilah kita perlu renungkan. Tidak berhak kita menjadi ahli surga. Maka betul sebuah syair yang dikeluarkan oleh Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa alan naril jahimi. Ya Allah, aku ni tak pantas menjadi penduduk surgamu, ya Allah. Apalah amalan yang kubanggakan. Tetapi aku juga tak sanggup, ya Allah, bila aku nanti masuk dalam neraka. Iko yang harus tertanamkan dalam diri kita. Jangan merasa orang yang paling soleh. Yang kata Nabi SAW dalam hadisnya, yang paling kutakutkan pada hambaku adalah bukanlah karena kalian melakukan dosa besar, karena rahmat Allah dosa besar bisa diampunkan Allah, tapi yang kutakutkan adalah adanya hamba Allah yang rajin ibadah merasa orang yang paling soleh. Dah duduk kaji, Pak, ya, Bu? Tak boleh. Rasulullah SAW yang ketiga, keutamaan orang yang menjaga lisannya, yaitu menyelamatkan diri dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, an Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah, dari Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau bertanya, apa sebab keselamatan? Ma najatu qala amliku alaika lisanak wal yasa'aka baituka wa bika ala khati'atik. Kalau kau ingin selamat, kata Rasulullah, kuasailah lidahmu, jaga lidahmu, hendaklah rumahmu luas bagimu, dan tangisilah kesalahanmu. Luas ini bukan berarti rumahnya gadang, enggak. Walaupun sebenarnya itu lebih bagus. Ya, luasnya artinya kita ke rumah itu hadirkan lapang. Makanya sunnahnya Bapak dan Ibu, rumah tuh tidak usah banyak perabotan. Dan apa jati mana Pak ini? Oh, harus ikut itu kan. Nah, orang Los Angeles itu perabotannya luar biasa itu. Ya, habis semua. Meratok leleh. Ya kan? Harga perabotannya semuanya lebih mahal pula dari rumahnya. Dan ternyata asuransi tak bisa mengganti sampai 100%. Tak bisa. Tak cukup uang Amerika mengganti. Otomatis apa? Tidak bisa menyumbang ke Israel. Dalam waktu hampir bisa maksimal paling tidak 10 tahun. Ya. Apalagi kondisi ekonomi Amerika yang sudah murat-marit. Jadi kita sudah nampak bayangan nih Bapak dan Ibu. Kita sudah di akhir zaman. Dan insya Allah kita akan segera bertemu kebangkitan umat Islam. Kalaulah sampai umur kita
berdoalah kita kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masyihid dajjal. Tipu muslihat dajjal, fitnah akhir zaman. Di mana dibaca doa tu Ustaz? Doa tu dibaca yang paling mustajab setelah fil alamina innaka hamidun majid. Lah apa lah Pak Ibu? Jati harus diapal tu. Beko tak bawa je dajjal. Apalagi amalannya untuk mengatasi fitnah dajjal? Membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Yasin baca Ustaz? Baca juga. Ya. Semua ayat Al-Quran dan surah Al-Quran itu punya fadilah-fadilah. Ya, itu pun tak boleh ekstrim-ekstrim betul agama aku. Ya, harus dengan ilmu semuanya. Maka kalaulah kamu ingin selamat, kata Rasulullah kepada Uqbah bin Amir, kuasailah lidahmu dan hendaklah rumahmu lapangkan dan tangisilah kesalahanmu. Itu dia. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, dijauhkan dari kebinasaan. Ini yang terjadi dengan Amerika. Mulai asal mengecek saja kan? Maka orang yang berbicara tanpa berfikir, tidak mampu menjaga lisannya, maka ia akan binasa di akhirat nanti. Di dunia saja sudah diazab oleh Allah, apalagi di akhirat. Qala ala akhbiraka bimalika dzalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala afaqad bilisani. Qala kufu alayka hadha. Faqultu ya nabiyallah wa inna lamu'akhuduna bima tatakallama bihi. Faqal sukallitsata ummuka wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhihim aw qala ala manajikhirihim illa qasaidul siatihim. Rawahul Tirmizi. Apakah kalian mau tahu? Aku kasih tahu tentang kunci, tentang semua perkara. Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan nih, jaga lidah kalian. Kunci dari segala perkara itu adalah jaga lidah kalian. Kemudian bertanya sahabat, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celakalah engkau. Adakah orang menjadikan orang yang menyungkurkan muka dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Lisan ini yang buat kita tersungkur di neraka. Jaga lisan. Yang merusak satu perkara itu semua, rusak semuanya. Apalagi muslim dalam kondisi sekarang ini, musim kita medsos. Lisan juga harus dijaga, jempol jari kita juga harus dijaga. Ibu, hati-hati bermedsos. Jangan cepat-cepat men-share sana, men-share sini. Tidak tahu beritanya. Saya perhatikan di grup-grup WA itu, masuk saya grup WA ini, tidak dicari sumbernya. Kata Allah SWT dan hadis Rasulullah mengatakan, kalaulah ada berita dari kaum fasik, khutbah kemarin tuh Ustaz, maka cross check dulu, cek dulu betul nak beritanya. Tidak main share-share aja dah. Kalau ikut share-share kita ikut pula, kita barisan munafik fasik. Jangan terbawa suasana, tengok dulu pelajari betul atau tidak. Kalau kita ragu, jangan ikut-ikutan. Tidak ada pula rugi buat kita. Ya, jangan tiada sementara semangat. Kalau lagi semangat Islam kita, semua di-share. Tahu nak bapak dan ibu, ini dosa yang paling berbahaya sekali di medsos tu. Yang potong-potong ceramah ustaz tu lah. Potongnya ceramah Khalid Basalamah Pak Haji, dipotongnya lah ceramah Abu Jawas, potongnya Ustaz Hidayat, dipotong pula Uwas Abdul Somad, dipotongnya pula Din Samsudin, dipotong-potongnya semua ya. Diadunya tuh berkelahi orang satu negara nih gara-gara itu, dosanya besar kali itu Pak Haji. Harusnya umat ini bersatu. Khilafiyah itulah didengung-dengungkan terus di medsos, di-share kemana-mana. Apa-apa ibu, nenek-nenek kalau satu lo men-share. Nah itu kemarin pertanyaan sama saya datang. Gimana Ustaz kalau kita men-share-share? Tidak usah ikut campur. Kalau para kiai-kiai, para ulama kita berkelahi tentang masalah khilafiyah, tidak usah ikut campur, nak sampai gaji gitu. Biar saja mereka nanggung dosa mereka masing-masing. Mereka perang dalil, biarkan saja. Tidak usah ikut campur kita. Nanti akan terbuka sendiri mana yang hak, mana yang batil.
minta pada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, kekuatan untuk ikut kebenaran. Kalau Allah batil, maka berikan kekuatan pada kami untuk meninggalkan kebatilan. Tidak usah terpancing. Jadi kalau kami kuliah di IAIN dulu, ada namanya mata kuliah itu fikih muqarran, fikih filterisasi, menyaring pendapat-pendapat yang berbeda para ulama. Nak ditelan bulik-bulik tu. Kecek orang awak, kok makan lawak pisahkan daging jo tulangnya. Kok makan bareh pisahkan atah jo barehnya. Ya bu? Nak dilulu bulik-bulik tercakik awaknya. Apalagi ilmu kita sumur jagung. Nak ikut pula berdebat orang yang kajian tinggi, akan kacau rupanya. Jangan. Ya, yang ada malah umat berkelahi, nak mengerti. Kalau sampai kaji gitu, tidak usah dipaksakan. Terakhir, orang yang menjaga lisannya dijanjikan surga. May yaqman li ma baina la khaybatihi wa ma baina wa zulihati asman atman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin surga baginya. Jadi kalau orang pandai menjaga lisannya, jaminan Allah surga. Karena lisan adalah anggota tubuh yang paling berbahaya. Sampai Imam Syafi'i telah menyampaikan, jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum dia berbicara hendaklah dia berfikir. Jika nampak jelas maslahatnya, kebaikannya, maka berbicaralah. Tapi jika dia ragu-ragu, maka jangan berbicara. Tunggu sampai nampak dulu maslahatnya. Ini kemana ujungnya nih cerita orang ini? Jadi kalau ada perdebatan di grup WA, di Facebook, tengok aja dulu, amati. Kemana larinya kok ujung-ujungnya? Nampak nanti itu. Allah itu kan nampakkan semuanya. Oh, ke sini ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya politik rupanya. Ujung-ujungnya sakit hati. Ujung-ujungnya bapak sama ibu itu yang berkelahi rupanya. Kan? Tak usah ikut campur kita. Tengok aja dulu. Atau jangan dilayani bapak dan ibu. Jangan dilayani, jangan ditanggapi sama yang lain. Diam saja. Kau panik seorang saja. Gitu. Diam sendiri. Tidak ada nanggapi dia. Paling sarankan bapak dan ibu, kalau ada masalah, jangan di grup ya. Japri sajalah. Kadang kita, apalagi nahulu umur-umur 50 tahun ke atas, bermedsos ini, di grup itu bercakapnya pak. Padahal grupnya reuni. Tujuan grup itu dibuat untuk menjalin silaturahim. Dek, karena sakit hati waktu masih muda, disambungnya lah tua.